Apakah Pemkot merusak tatanan pendidikan karena mendirikan SMA Siger 1-4 yang belum memiliki gedung sebagai sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar hingga harus meminjam gedung SMP negeri? Menurut saya, kalau rencananya bagus untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, yang ingin bersekolah di tingkatan SLTA. Namun demikian, karena SMA Siger ini sudah sejak awal sepertinya banyak menerobos aturan-aturan pemerintah tentang pendidikan. Terutama Yayasan Prakarsa Bunda ini kan belum jelas apakah sudah dibuat atau belum, dan apakah sudah dikoordinasikan dengan anggota DPR kota atau belum, sehingga sudah diketuk balu atau belum untuk legalitasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah SMA Siger ini sudah didaftarkan ke Dinas Pendidikan Wilayah Lampung? Apabila belum didaftarkan, maka menurut saya ini ilegal. DPRD sebagai pengendali peraturan perundang-undangan gawat jika hanya diam dan menjadi semacam penonton dalam polemik sekolah Siger yang secara jelas dan terang-terangan menerobos peraturan perundang-undangan. Menurut saya, apa yang direncanakan oleh pemerintah kota untuk membangun SMA Siger ini tujuannya mulia, untuk membantu masyarakat yang tidak mampu untuk bersekolah tingkat SLTA sehingga bisa bersekolah di SMA Siger. Namun demikian, keberadaannya sampai saat ini menurut hasil investigasi kami bahwa SMA Siger itu banyak melanggar aturan-aturan yang ada di NKRI ini. Salah satunya Yayasan Prakarsa Bunda ini belum ada akte pendiriannya. Seharusnya apabila akte pendiriannya belum ada, maka dia tidak boleh beroperasi. Artinya dalam hal ini dia tidak boleh menerima siswa untuk belajar mengajar di tahun 2025-2026 ini. Kemudian juga SMA Siger ini apakah sudah diparipurnakan di DPRD Kota Bandar Lampung terkait keberadaannya dan pendanaannya, di mana Wali Kota mengatakan bahwa seluruh biaya yang ada di SMA Siger ini akan ditanggung oleh pemerintah kota, oleh APBD. Artinya Dewan Kota Komisi 4 ini harus tahu, harus sudah diparipurnakan. Kemudian yang ketiga, SMA Siger ini apakah sudah didaftarkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Lampung? Mengingat SMA itu berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Investigasi Ladam bersama Bandar Lampung Pikiran Rakyat terangkum berbagai pelanggaran aturan oleh Pemkot Bandar Lampung dalam mendirikan sekolah Siger yang bakal merugikan peserta didiknya sendiri.
Kemudian yang ketiga, yang menurut saya juga fatal adalah ketika dia mendirikan SMA Siger, kemudian akan memakai gedung-gedung SMP yang saat ini digunakan. Apakah ini tidak melanggar aturan juga? Sekolah swasta itu numpang di sekolah negeri. Ini dilema. Kemudian juga menurut hasil investigasi kami bahwasanya guru-guru SMP akan diberdayakan untuk pembelajaran di SMA Siger. Oleh karenanya ini akan mengganggu kegiatan belajar mengajar di SMP yang gedungnya kebenaran dipakai untuk belajar mengajar SMA Siger. Kasihan anak kota Bandar Lampung dari kalangan prasejahtera. Mereka mendaftar di sekolah Siger untuk mendapat pendidikan yang layak. Namun menurut Panglima Laskar Muda Lampung, pemerintah justru menggantung masa depan mereka. Sementara anak-anak yang ingin sekolah sudah mendaftar di SMA Siger, sampai detik ini mereka belum mengadakan kegiatan belajar mengajar. Sehingga anak-anak menurut saya sepertinya mereka ingin sekolah dengan sekolah yang gratis, tapi mereka digantung. Maksudnya digantung, terkatung-katung mau belajar, tapi belum ada kegiatan, tidak belajar, kepengen belajar. Nah, seyogyanya pemerintah kota, dalam hal ini wali kotanya, EPA, SMA Siger ini kan secara hukum belum legal, masih ilegal, dalam arti persyaratannya belum memenuhi semuanya. Seharusnya siswa-siswa yang saat ini kepengen belajar, yang ada di 4 SMA Siger 1, 2, 3, 4, keseluruhannya hasil investigasi kami ini tidak memenuhi kuota. Nah, seharusnya agar anak-anak ini bisa belajar, siswa yang sudah terdaftar di SMA Siger seharusnya disalurkan ke SMA swasta yang terdekat, sehingga anak-anak ini bisa mengikuti proses belajar mengajar. Itu yang pertama. Kedua, yang menurut EPA bahwasanya semua kegiatan belajar mengajar di SMA Siger itu dibiayai oleh APBD. Karena ini disalurkan, maka dana yang akan diberikan ke SMA Siger ini serahkan kepada sekolah-sekolah yang sudah menerima siswa-siswa penyaluran, siswa-siswa yang disalurkan oleh SMA Siger. Banyak anak hebat terlahir dari keluarga sederhana. Tapi tak semua punya kesempatan untuk terus sekolah. Di SMK Samudra Bandar Lampung, kami percaya pendidikan adalah hak semua orang, bukan soal mampu atau tidak. Kami membuka pendaftaran sekolah gratis untuk siswa dari keluarga kurang mampu, belajar dengan fasilitas lengkap, bahkan disediakan tempat tinggal dan makan semuanya tanpa biaya. Saya kira nggak akan bisa lanjut sekolah, tapi di sini semua berubah. Saya belajar, punya teman, dan punya harapan. Bantu kami sebarkan harapan. Daftar sekarang di SMK Samudera. Untuk masa depan yang lebih baik, dimulai dari hari ini. Dan yang paling penting, Gratis! untuk siswa yang kurang mampu.